Ini adalah motor yang cukup ngagetin buat kami. Selain kaget karena tiba-tiba Suzuki menambah lini motor matic-nya, kaget dengan desain yang nyentrik, dan juga kami kaget dengan harganya. Ini adalah Suzuki Avenis. Iya, ini adalah motor matic terbaru dari Suzuki yang diluncurkan pada akhir tahun 2020 lalu. Desainnya agak nyentrik teman-teman, dan cukup jauh dengan tren motor matic saat ini yang desainnya ya lagi ke arah-arah klasik atau justru malah ke arah-arah compact sporty gitu ya. Kalau ini sih desainnya nyentrik banget. Dan motor ini adalah motor yang didatangkan utuh dari India teman-teman, atau CBU India. Dan harganya makanya melonjak drastis. Suzuki menjual motor ini dengan harga Rp29.970.000 atau hampir 30 juta. Ya, kalau kita lihat pasar saat ini, 30 juta itu bisa dapat 2 motor teman-teman. Honda Vario 125 dan juga Honda Beat. Atau kalian bisa nambah dikit lagi untuk dapetin Yamaha NMAX 155. Dan itu adalah harga yang cukup tinggi untuk sebuah motor 150cc kayak gini. Tapi apakah layak buat dipertimbangkan? Secara desain sih, kami suka kok dengan Avenis ini. Bener-bener unik, gak ngebosenin, dan jadi pembeda banget di jalan raya. Terus, motor ini tuh gayanya sporty. Banyak garis desain yang tajam dan ngebuatnya jadi berkarakter. Apalagi, kalau yang suka skutik gambot, ini sih pas lah karena badannya cukup berotot, gak terlalu cungkring, walaupun kaki-kakinya belang nih ukurannya. Selain desain yang kami juga suka sama posisi berkendara motor ini teman-teman. Ini motor matic, kelasnya 110cc atau kelasnya yang cukup entry level, tapi dimensinya gambot, dan juga posisi menyetirnya ini, posisi berkendaranya cukup ergonomis. Untuk saya yang punya tinggi 110 cm dan bobot ekstra kayak gini, lihat nih. Pastinya kaki bisa menampar dengan sempurna di deck, dan juga decknya lebar, joknya nyaman, empuk, dan juga model stangnya sportif teman-teman. Jadi asik lah buat tempur harian. Nah, soal pengendaliannya, ternyata ban yang profilnya imut-imut ini bikin motor jadi lincah. Tapi, minus dari pakai ban profil kecil kayak gini, bikin getaran cukup terasa. Atau ketika menikung dalam kecepatan tinggi, jadi terasa kurang pede. Lalu, untuk bantingannya, motor ini tuh terasa enak dan empuk dalam berbagai kondisi jalan. Dipakai harian di perkotaan nyaman, dipakai riding lintas kota pun asik. Nah, untuk urusan mesin, memang dengan harga segini tuh udah harga hampir 30 juta, kita bisa dapat mesin yang lebih besar di pasar motor matic sana. Tapi Avenis ini pakai mesin yang ya nggak buruk-buruk amat lah. Mesinnya adalah mesin SHC Suzuki Eco Performance yang 120cc, yang tenaganya cenderung nggak terlalu besar juga. Tapi karakter tenaga dan juga impresi berkendara kami dengan motor ini ternyata cukup baik teman-teman. Khususnya di rekan bawah. Rekan bawah itu responsif sekali, CVT-nya asik, nggak ada gejala gerdek atau gejala lemot yang terasa. Stop and go enak, tapi ketika dipakai tarikan tengah ke atas, memang karakter khas dari mesin yang cc-nya kecil ini terasa. Alias, ya motor cuma segitu aja tenaganya. Nah, menariknya motor ini tuh irit banget. Walaupun bodinya bongsor, tapi konsumsi bensin rata-ratanya bisa tembus angka 50 km per liter. Tapi itu di MID ya. Pas kami tes full to full dengan karakter berkendara dinamis, ternyata bisa tembus 38,1 km per liter. Not bad lah ya. Seperti biasa di Autotest kita pasti akan bahas kelebihan dan kekurangannya. Dan kali ini kita mulai dari kelebihan dulu. Yang pertama, motor ini secara desain nyentrik banget. Anti mainstream, di jalan kita pasti akan dilihatin orang. Apalagi yang paling menarik adalah, nih, tuh tangkinya ada di belakang sini. Yang kedua, motor ini tuh build quality-nya jempolan banget. Suzuki lah ya. Terus gitu, motor ini akomodatif teman-teman. Bagasinya luas di belakang sini, ya walaupun gak bisa masuk helm full face, tapi cukup lah. Ada gantungannya, ada kompartemen tertutup, ada juga kompartemen terbukanya. Dan kelebihan terakhirnya menurut kami motor ini tuh punya impresi berkendara yang top abis.
Untuk motor harian di perkotaan, slip nggak masalah, stop and go pun mesinnya sportif banget. Setelah kita bahas kelebihannya, mari kita rangkum kekurangannya. Dan yang pertama datang dari mesinnya teman-teman. Mesinnya ini adalah mesin yang compact, mesin yang kecil. Output tenaga dan torsinya pun nggak terlalu besar. Apalagi motor ini masih pakai pendingin udara. Awas tuh, jadi bahan cengen. Yang kedua, kelemahannya datang dari fiturnya teman-teman, yang minimalis sekali. Lampunya sih udah LED, tapi lampu sennya masih pakai bohlam biasa. Udah gitu nggak ada opsi untuk yang keyless-nya. Udah gitu nggak ada juga fitur konektivitas kayak Yamaha. Dan kelemahan terakhirnya adalah dari harga jualnya yang tinggi banget teman-teman. 30 juta, hampir 30 juta sih tepatnya. Untuk dapetin sebuah motor Matic 110cc, ya agak perlu dipertimbangkan lah. Apalagi kompetitornya banyak banget yang harganya cukup terjangkau dengan mesin yang lebih bertenaga dan juga fitur yang lebih lengkap. Dengan harga yang cukup tinggi, jelas Suzuki Avenis ini buat kita mikir-mikir sebelum beli. Apalagi dengan harga yang sama, di brand lain kita bisa dapat motor Matic dengan mesin yang lebih besar atau fitur yang lebih lengkap. Ya, kalau kalian cari motor yang kaya fitur, mesin besar dengan harga yang terjangkau, rasanya Avenis ini bukan jawabannya. Tapi, kalau kalian cari motor yang anti mainstream, desainnya unik dengan rasa berkendara yang asik, menurut kami Avenis ini layak buat dibeli. Apalagi buat kalian fans Suzuki. Yes, kurang lebih teman-teman begitulah kesimpulan kami dari ulasan Suzuki Avenis 125 ini. Menurut kalian gimana? Apakah dengan harga yang tinggi ini layak buat mempertimbangkan skutik 150cc ini? Coba kalian sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto karena kami nulis di sana. Dan juga jangan lupa untuk nonton video dari kami di kanal Detik dan juga untuk Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman sekian aja. Saya pamit. Stay safe dan bye-bye.